Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Gunung Tianti adalah gunung nomor 1 di benua tengah. Itu juga disebut tanah warisan dan gunung orang bijak. Tingginya lebih dari 3.000 km, itu mengesankan dan memiliki kehadiran yang megah. Puncaknya sepertinya menembus langit dan tersembunyi di balik kabut dan awan bersalju. Yang sangat tidak biasa adalah tidak ada banyak bebatuan terjal di gunung. Bebatuan raksasa berbentuk persegi bersandar satu sama lain, membentang dari dasar gunung menuju puncak, membentuk tangga. Namun, skala tangga ini sangat besar sehingga ada legenda lama tentangnya di benua tengah yang mengatakan tangga mencapai alam abadi dan merupakan jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Ada banyak cerita menyentuh, misterius, tragis, dan menggembirakan yang berputar di sekitar Gunung Tianti. Gunung Tianti menjadi tanah suci Gu Master benua tengah, tempat yang paling dekat dengan pengadilan abadi. Banyak Master Gu mencari keabadian tetapi gagal, dan sebelum kematian, mereka akan menempatkan makam mereka di sini. Pada saat yang sama, sebagian besar dari mereka juga akan mendirikan warisan mereka di sini. Gunung Tianti menyembunyikan warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mendapatkannya. Setiap tahun, setelah awan dan kabut yang menutupinya menyebar, Gunung Tianti akan mengalami arus orang yang sangat besar. Banyak warisan akan diwariskan, dan banyak warisan baru akan didirikan. Namun, tahun ini berbeda. Tahun ini, warisan yang dibuka di Gunung Tianti adalah tanah berkah Gu Immortal yang menyebabkan kemunculan Gu Immortals. Setelah berdiskusi, mereka membuat aliansi dan mengunci gunung ini, mengadakan kontes untuk junior sekte mereka. Saat ini, di kaki Gunung Tianti, pertempuran sengit antara anak-anak muda sudah mencapai akhirnya. 10.000 bangau terbang bersama dan melayang di sekitar Fang Zheng. Wei Wusang terengah-engah dan pakaiannya compang camping, dia menatap lurus ke arah Fang Zheng dari dalam lapisan pengepungan oleh bangau. Tidak, aku belum kalah. Saya masih memiliki kartu truf saya. Wei Wusang tidak pasrah untuk mengakui kekalahan setelah berada di ujung kekalahan. Jika itu adalah situasi biasa, dia pasti sudah mengakui kekalahan. Tapi Tuhan tahu berapa banyak murid elit yang memusatkan pandangan mereka pada pertandingan ini. Wei Wusang tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga sekte kecemburuan surga di belakangnya. Pada saat yang sama, yang lain tidak masalah tetapi peribisia yang dia kagumi juga menonton pertandingan. Aku tidak bisa kalah. Dengan pemikiran ini, Wei Wusang dengan gagah berani mengaktifkan Gu di bukaannya. Dia selalu menyembunyikan Gu ini, tidak menggunakannya bahkan pada pemeriksaan sekte penting. Setelah Gu ini diaktifkan, itu menciptakan angin sepoi-sepoi tak berwarna. Angin sepoi-sepoi berputar di sekitar tubuh Wei Wusang, menggerakkan pakaiannya dan membelai rambutnya. Namun, Fang Zheng tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Itu karena Lord Skycrane sudah mengingatkannya dengan keras, tidak baik. Anak ini sebenarnya mengalami cedera angin Gu. Pertahankan dengan sekuat tenaga, Gu ini bisa memicu angin cedera, kelihatannya ringan dan tidak berbahaya, tetapi sangat menakutkan. Junior sekte kecemburuan surga memang tidak lemah. Ini sepertinya kartu trufnya. Angin cedera bertiup, Fang Zheng benar-benar menyerah untuk menyerang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Angin yang terluka tampak lembut. Tetapi dimanapun angin itu bertiup, bangau berteriak kesakitan, derek terbang paruh besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti sayap mereka patah. Angin cedera bertiup di tubuh Fang Zheng, cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya terus berkedip. Butir-butir keringat menetes dari dahi Fang Zheng, dia mengertakkan gigi dan memindahkan esensi purba dari bukaannya ke Gu pertahanannya tanpa henti. Kebuntuan berlangsung beberapa saat, akhirnya Wei Wusang menghela nafas dalam hati dan berhenti mengaktifkan angin cedera Gu. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan pertarungan, tetapi bukaannya sudah hampir mengering. Gu Master semua memiliki kesamaan, yaitu ketika esensi purba dikonsumsi, kekuatan bertarung Gu Master akan menurun tajam. Peringkat 1 hingga peringkat 5 Gu Master semuanya menderita dari pengekangan esensi purba. Hanya ketika mereka melampaui fana dan mencapai alam abadi, menjadi Gu Immortal,
mereka akan dapat memiliki esensi purba yang tak ada habisnya. Saya kalah. Tatapan Wei Wusang gelap. Dia telah menghitungnya dengan jelas, esensi purbanya habis dan jadi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Namun, Fang Zheng telah memerintahkan bangau terbang untuk bertempur sejak awal, konsumsi esensi purbanya relatif lebih sedikit dan pasti akan memiliki lebih banyak esensi purba yang tersisa. Saudara Wei layak menjadi murid elit Sekte Kecemburuan Surga, memiliki metode yang tidak biasa dan tajam, saya telah meningkatkan pengetahuan saya dan wawasan saya telah diperluas. Esensi purba saya juga hampir habis oleh saudara laki-laki. Bagaimana kalau kita menganggap spar ini sebagai seri? Fang Zheng tersenyum. Apa? Wei Wusang tercengang. Apa yang dikatakan Fang Zheng? Dia sangat jelas dengan situasinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki Gu yang bisa menghabiskan esensi purba Fang Zheng? Namun, Wei Wusang segera menyadari Fang Zheng sedang berbohong. Fang Zheng memberiku jalan keluar dari situasi ini. Setelah memahami rencana Fang Zheng, ada ekspresi kompleks di wajah Wei Wusang. Murid-murid dari setiap sekte besar tidak bisa dengan santai bergerak, karena mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga sekte di belakang mereka. Selain itu, dengan peribisia di tempat kejadian, Wei Wusang benar-benar tidak mampu kalah dalam pertempuran ini. Karena Fang Zheng memberinya jalan keluar, Wei Wusang dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Fang Zheng setelah ragu-ragu sejenak. Saudara Fang adalah pahlawan muda, saya dipenuhi dengan kekaguman. Sekte Bangau Abadi memang memiliki dasar yang dalam untuk dapat mengajar sosok seperti saudara laki-laki. Saya mendapat manfaat dari spar ini dan seperti yang dikatakan saudara Fang, kami akan menganggap pertandingan ini seri. Wei Wusang berkata demikian di permukaan, tetapi sebenarnya, dia diam-diam mentransmisikan kepada Fang Zheng, aku, Wei Wusang, akan mengingat keringanan hukumanmu dan pasti akan membayarnya di masa depan. Namun, peribisia adalah cintaku, aku tidak akan mengakui hal ini. Aku akan berlatih lebih keras dan bertanding denganmu lagi di masa depan. Fang Zheng tersenyum, dia mengangguk di permukaan, tetapi dalam hati merasa pusing. Wei Wusang melanjutkan dengan komunikasi rahasia, Fang Zheng, kamu harus berhati-hati. Peribisia memiliki banyak pengagum, bukan hanya saya. Bahkan dengan kekuatan Anda yang tangguh, Anda masih akan memiliki 4 pesaing. Mereka adalah Sungai Surga Chen Dajiang, Rising Purple Lightning Guting, 9 kematian angin sedih Tang Ruki dan Harimau Tigres Zhao Suye. Kamu sangat dekat dengan peribisia, mereka pasti akan datang mencari masalah untukmu. Sebaiknya kamu tidak kalah. Tatapan Fang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip saat menyebutkan 4 nama terkenal ini, merasa sakit kepalanya menjadi lebih buruk. Adapun Lord Skycrane, dia tertawa terbahak-bahak di benaknya. Benar saja, seperti yang dikatakan Wei Wusang, 3 hari kemudian, murid Sekte Jiwa Kuno tiba di Gunung Tianti. Memimpin mereka adalah Guting, dan setelah mengetahui masalah antara peribisia dan Fang Zheng, dia segera mengirim tantangan. Untuk menghindari bencana tak terduga ini, Fang Zheng memilih untuk menghindari pertarungan. Guting secara alami tidak mau meninggalkan masalah ini, dia akan mengunjungi gua tempat tinggal Fang Zheng setiap hari dan memprovokasi dia untuk berkelahi. Dia melanjutkan ini selama 7 hari berturut-turut. Kata-katanya menjadi lebih vulgar seiring berjalannya waktu. Murid-murid Sekte Bangau Abadi lainnya tidak puas dan pergi menemukannya tetapi dikalahkan. Momentum Sekte Jiwa Kuno meningkat pesat, dan pada hari ke-8, semua orang pergi untuk memblokir pintu masuk gua Fang Zheng dan mengutuk tanpa henti. Fang Zheng, kamu burung unta, masih belum keluar. Fang Zheng, kamu bersembunyi sekarang, tapi bisakah kamu bersembunyi seumur hidupmu? Dengan patuh, berhenti berhubungan dengan peribisia, dan kakak laki-laki Guting akan dengan murah hati mengampuni Anda. Sekte Bangau Abadi hanya begitu, mereka benar-benar mengajari murid pengecut seperti itu. Saat menyebutkan Sekte Bangau Abadi, Fang Zheng yang berada di dalam gua menghela nafas dan tanpa daya berjalan keluar dari gua. Dia bisa menahan kutukan yang diarahkan padanya. Namun, begitu itu melibatkan tuannya, temperamennya berubah. Murid perlu menjunjung tinggi prestise guru mereka, ini adalah nilai penting benua tengah. Jika dia tidak menjunjung tingginya, maka ketika dia kembali ke Gunung Fei He nanti, dia akan dimakzulkan dan bahkan menerima hukuman.
Lord Skycrane membuat suara keras di dalam dirinya, gahaha, Fang Zheng, muridku, apakah kamu mengerti sekarang? Apa yang telah saya katakan sejak awal tidak salah, bukan? Bertahan secara membabi buta akan membuat orang lain salah paham dan menggertak Anda. Di dunia ini, semakin tidak berbahaya dan pengecut Anda tampil, semakin banyak orang yang akan muncul yang ingin menggertak Anda. Bertarung, kalahkan Guting ini. Tutup mulut orang-orang dari sekte jiwa kuno ini. Tingkatkan reputasi Anda. Menghela nafas, seseorang harus berkompromi di dunia ini, saya benar-benar merasakannya sekarang. Aku hanya bisa bertarung. Fang Zheng mendapatkan pemahaman dengan acara ini. Guting, ayo bertarung. Pada saat yang sama dengan pertarungan antara Fang Zheng dan Guting, jauh di Gunung Sanca perbatasan selatan, pertempuran berakhir. Medan perang berantakan, darah di seluruh tanah, menghancurkan batu, menghancurkan pohon dan kawah di sekitarnya. Fang Yuan berdiri bangga di medan perang sementara lawannya Fei Li berlutut di tanah, bersujud dan memohon pengampunan. Tuan Fang Zheng, tolong murah hati dan ampuni aku. Fei Li terus bersujud sambil mengemis dengan getir. Dia memiliki kultivasi peringkat 4 tahap menengah dan juga merupakan Gu Master jalur kekuatan. Dia telah penuh semangat, tetapi sekarang tubuhnya basah kuyup darah, lengan kanannya patah dan kedua kakinya patah, memotong sosok yang sangat menyedihkan. Karena kamu memohon pengampunan, maka pertama-tama serahkan kekuatanmu Gu dan aku akan mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Fang Yuan menatap Fei Li, cahaya dingin keluar dari matanya. Fei Li ragu-ragu sebelum menyerahkan kekuatan pengeluaran Gu. Gu ini adalah Gu vitalnya dan juga Gu intinya, itu membuat musuh-musuhnya membuang-buang lebih banyak kekuatan saat melakukan gerakan apapun, menggandakan pengeluaran stamina mereka. Menyerahkan kekuatan pengeluaran Gu, Fei Li kehilangan Gu vitalnya dan menderita serangan balik yang berat, menyemburkan seteguk besar darah. Tatapan Fang Yuan melintas saat dia menerima mengeluarkan kekuatan Gu, saya telah mempertimbangkan, mengeluarkan kekuatan Gu tidak cukup untuk ditukar dengan hidup Anda. Mata Fei Li terbuka lebar dan tidak mempertimbangkan keadaan kritis tubuhnya, dia berteriak, Tuan Fang Zheng, ini adalah Gu saya yang paling berharga. Bam! Dengan pergeseran pikiran Fang Yuan, hantu binatang langsung menerkam ke depan dan mengubah Fei Li menjadi daging cincang. Miskin! Fang Yuan melihat mayat cacat di bawahnya dan mencibir. Kemudian tatapannya menyapu medan perang. Penontonnya tidak sedikit, tetapi mereka semua tanpa sadar memilih untuk menghindari tatapan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa keras, ada apa? Harimau langit Sue Sanxi tidak ada di sini. Kalian katakan padanya, kita berdua adalah Gu Master jalur kekuatan, 3 hari kemudian, aku akan datang mengunjunginya dan bertukar petunjuk. Saat kata-kata ini keluar, itu menyebabkan keributan. Raja binatang kecil terlalu kejam, beberapa hari yang lalu, dia telah membunuh tiran Hang Mei, dan pada pertempuran ini, Fei Li memohon maafnya, tetapi dia tidak membiarkannya pergi dan menghancurkannya menjadi daging cincang. Sekarang, dia akan menantang Sky Tiger Sue Sanxi. Betapa keganasan dan kejahatan ini. Apa, Raja binatang kecil menantangku? Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, Sue Sanxi menolak untuk mempercayainya. Dia berpikir, dia tidak memiliki hubungan dengan iblis hitam dan putih, dia tidak pernah menyinggung perasaan mereka, bahkan tidak bertemu mereka sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menemukan masalah dengannya tanpa alasan? Tapi segera, dia menyelidiki, dan menyadari ini benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Otak Raja binatang kecil ini terbuat dari apa? Warisan 3 raja akan dibuka dalam beberapa hari, dia masih memiliki mood untuk menantangku. Apa yang aku lakukan padamu, mengapa kamu main-main denganku seperti ini? Sue Sanxi merasa tidak berdaya dan kesal. Apakah hanya karena kita berdua berada di jalur kekuatan, jadi dia ingin membandingkan siapa yang lebih kuat? Mendesah, maniak ini. Sue Sanxi memikirkannya secara menyeluruh, akhirnya mengklasifikasikan Fang Yuan sebagai orang gila, tidak dapat dipahami oleh manusia normal. Beberapa bulan yang lalu, dia telah mendengar tentang reputasi iblis hitam dan putih. Seiring berlalunya, mereka berdua menjadi lebih terkenal, karena rumor menyebar lebih jauh dan luas. Mereka adalah bintang-bintang baru yang diakui secara publik dari jalan iblis. Awalnya, Sue Sanxi tidak keberatan,
Fang Yuan dan Hu Mei'er memiliki konflik, dan dia sombong karenanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Setelah iblis hitam dan putih datang ke Gunung Sanca, mereka tidak hanya tidak tetap rendah hati, tetapi bahkan menciptakan masalah besar. Terutama Raja Binatang Kecil itu, dia melakukan hal-hal tanpa kebijaksanaan, tidak masuk akal dan kejam, menyebabkan orang merasa terancam. Tiran Hang Mei dari Ten Tyrants mengunjunginya karena niat baik, tetapi terbunuh. Fei Li sudah memohon belas kasihan, tetapi Fang Yuan tidak membiarkannya pergi, memukulinya hingga menjadi bubur buah, menjadi pasta daging. Masalahnya, itu adalah Master Gu peringkat 4, dengan kultivasi tahap menengah. Tapi Raja Binatang Kecil menggunakan kultivasi tahap awal untuk membunuh keduanya secara langsung. Kekuatan pertempuran seperti itu melahirkan ketakutan di hati orang-orang. Sue Sanxi juga memiliki kultivasi tahap menengah peringkat 4, dia merasa kekuatannya hampir sama dengan Tiran Hang Mei dan Fei Li. Sekarang Fang Yuan menantangnya, hatinya tenggelam saat dia merasakan ancaman besar, bahkan sedikit ketakutan yang harus dia akui. Fang Zheng ini terlalu kejam dan tidak masuk akal. Dia mencoba menginjak kita, mayat senior ini untuk memperkuat reputasinya. Fei Li adalah pengorbanan untuk ambisinya, sekarang giliranku. Tindakan arogan seperti itu, Sue Sanxi telah melakukannya ketika dia masih muda. Tapi saat itu, dia hanya membunuh Master Gu peringkat 3, dia tidak mendekati kekejaman Fang Yuan, memilih Master Gu pada tahap yang lebih tinggi darinya untuk bertarung. Sejujurnya, Sue Sanxi tidak ingin bertarung dengan Fang Yuan yang gila ini. Tapi sayangnya, ayah baptisnya sedang dalam kultivasi tertutup memurnikan Gu baru-baru ini, sekarang Fang Yuan secara terbuka menantangnya, dia harus menerimanya. Di dunia ini, orang seringkali tidak punya pilihan. Jika dia, Sue Sanxi, tidak menerima tantangan itu, reputasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan hilang. Sue Sanxi telah berada di jalan iblis selama bertahun-tahun. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekejaman dunia ini. Ini adalah dunia yang sulit untuk ditinggali, untuk kesempatan bertahan hidup, semua spesies yang berbeda bertarung dengan hidup mereka. Semakin baik dan lemah Anda menunjukkan kepada diri Anda sendiri, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan kedamaian, tetapi Anda bahkan akan membawa diri Anda ke dalam bahaya yang lebih besar, dan menarik keserakahan banyak orang. Jalur iblis Gu Master yang mencapai ketinggian Sue Sanxi pasti telah membunuh banyak orang, dan menyinggung lebih banyak orang. Dunia seperti ini, jika Anda tidak membunuh orang, dan menyinggung orang, bagaimana Anda bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memajukan kultivasi Anda? Bagaimana Anda bisa mendapatkan ketenaran dari hasil pertempuran? Untuk mempertahankan reputasinya, Sue Sanxi dengan cepat menyetujui tantangan Fang Yuan. Keduanya memutuskan lembah yang luas sebagai lokasi pertempuran mereka. 3 hari kemudian, Sue Sanxi melihat Fang Yuan untuk pertama kalinya. Dia terkejut, Fang Yuan tidak memiliki penampilan galak dalam imajinasinya, sebenarnya dia terlihat agak sopan, tanpa fitur kasar, matanya gelap seperti jurang, sangat damai. Harimau langit, aku pernah mendengar tentangmu, kamu menyinggung orang yang lebih tinggi di klanmu, dan dia singkan. Kamu diam-diam bekerja keras, mengambil risiko untuk membunuh Raja Binatang, dan menggunakan cacing Gu yang kamu peroleh untuk mempersenjatai dirimu, akhirnya menjadi ahli secara perlahan dan mantap. Setelah itu, kamu kembali dan membunuh banyak tetua yang menjebakmu di masa lalu. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Fang Yuan berbicara. Nada hormat seperti itu menyebabkan orang mendengarkan dengan kaget. Mengapa dia mengubah sifatnya? Berbicara dengan sangat sopan. Apakah dia tertarik pada Sky Tiger? Agar adil, meskipun Sky Tiger terlihat biasa, dia memiliki lekuk tubuh yang tepat, tubuhnya hebat, dia memang cantik. Apakah Raja Binatang Kecil orang seperti itu? Dia bahkan mengabaikan Hu Mei'er, dia kejam dan berdarah dingin, orang yang menakutkan. Saya telah belajar dari beberapa hari ini, kalian seharusnya tidak menaruh harapan padanya. Saat orang-orang berdiskusi, Sue Sanxi menjawab Fang Yuan, saya tersanjung. Raja Binatang Kecil, nama iblis hitam dan putih terkenal di daerah ini. Fang Yuan tersenyum ringan, saya mengolah jalan kekuatan, Anda sama. Jika kita bertanding, itu akan membantu kita berdua belajar lebih banyak. Sebelum ini, saya telah bertanding dengan Tiran Hang Mei dan Fei Li,
keduanya hebat dan memberi saya pengalaman yang cukup. Tapi metode sparring seperti itu membosankan bagi saya sekarang. Kali ini, mengapa kita tidak mengubah metode sparring? Sue Sansi mendengarkan, dan mengangkat alisnya. Oh, ide apa yang kamu miliki, aku akan mendengarkannya. Sederhana, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku. Setelah kamu selesai, aku akan memukulmu. Bukankah itu bagus dan sederhana? Itu akan berakhir lebih cepat juga. Bagaimana dengan ini, karena kamu seorang wanita, aku akan memberimu 3 pukulan, setelah itu, aku hanya akan membalas dengan 1 pukulan. Fang Yuan tersenyum saat dia berkata, bertarung seperti itu. Mata Sue Sansi bersinar, tertarik pada lamaran Fang Yuan. Fang Yuan tetap diam dan membiarkannya melakukan 3 pukulan, saran seperti itu terlalu memikat. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Sue Sansi mempertimbangkannya, setuju. Silahkan. Fang Yuan tersenyum ringan, tetap diam saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Mata Sue Sansi bersinar dengan kecemerlangan, saat niat membunuhnya melonjak, berteriak, langkah pertama. Beberapa cacinggu diaktifkan pada saat yang sama di bukaannya. Lengan rampingnya meledak dalam cahaya terang, berubah menjadi 2 cakar harimau. Cakar harimau merobek langit, memukul Fang Yuan dengan keras. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah, terbang seperti bola meriam, mendarat di batu besar di belakangnya. Bam! Ada benturan keras saat batu itu meledak, pecahan peluru batu beterbangan kemana-mana. Pukulan bagus. Fang Yuan tertawa keras, berdiri. Dadanya memiliki cekungan yang jelas, setidaknya 4 tulang rusuk patah. Tidak hanya itu, Fang Yuan merasa ususnya juga berdarah. Saat rasa sakit yang hebat menyerangnya, Fang Yuan menahannya saat sarafnya sedang menjalani ujian besar. Ekspresi Sue Sansi berubah. Benar, Fang Zheng membuat rencana yang bagus. Semakin terluka dia, semakin besar kekuatan yang bisa dia gunakan. Lalu apakah saya menyerang lebih keras atau lebih lembut sekarang? Semakin keras dia memukul, semakin terluka Fang Yuan, dan semakin tinggi kekuatan pertempurannya. Jika dia memukul lebih lembut, ketika gilirannya, dia akan bisa bertahan dengan lebih mudah. Tidak, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang. Bunuh dia dalam 3 pukulan. Sue Sansi mempertimbangkan saat dia mengambil keputusan. Langkah kedua, dia berteriak dan mengaktifkan cacinggunya, saat tubuhnya mengembang lebih dari 2 kali ukuran aslinya, menjadi raksasa. Rambut di tubuhnya menjadi lebih panjang, menjadi bulu harimau kuning kecoklatan. Matanya menjadi mata harimau, dan giginya tumbuh dari mulutnya, menjadi taring. Di dahinya, ada simbol. Kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Saat dia menerkam Fang Yuan, hantu binatang buas muncul di belakang tubuhnya. Seekor harimau ganas menggeram ke arah langit, memancarkan aura yang mengesankan. Tubuhnya ditutupi bulu kuning kecoklatan, dan memiliki tubuh berotot yang tangguh. Yang terpenting, ada sepasang sayap di punggungnya. Harimau bersayap. Harimau ganas yang memiliki sayap. Itu berarti itu adalah Biao. Tiger adalah raja dari 100 binatang buas. Dan Biao adalah harimau terbang, raja di antara harimau. 3 anjing dan 1 moloser, 5 harimau dan 1 Biao. Kekuatan Biao 5 kali lipat dari harimau. Hantu binatang Biao dapat menekan 3 hingga 4 hantu binatang biasa Fang Yuan. Kekuatan Sue Sansi sudah lebih dari 2 kali lipat, tetapi sekarang dia melepaskan kekuatan Biao. Di bawah kekuatan besar ini, Fang Yuan terbang menjauh seperti bintang jatuh, mendarat beberapa ratus langkah ke arah, menabrak dinding gunung. Bam! Seluruh lembah gunung bergetar hebat. Bebatuan gunung runtuh, menelan Fang Yuan. Kekuatan seperti itu, apakah Fang Zheng sudah mati? Tidak, belum, auranya masih ada. Batu-batu yang runtuh didorong menjauh. Fang Yuan berjalan keluar, lengannya benar-benar lumpuh, tulang besinya patah, tendon bajanya hancur, dan kulit perunggunya robek. Setiap langkah dia berjalan, tubuhnya terasa lemah dan diambang runtuh. Fang Yuan, sekarang pasti bisa melepaskan 8 hantu binatang buas. Tapi luka-luka ini pulih. Fang Yuan mengaktifkan Gu Kemandirian, efek penyembuhan sekarang telah jauh melampaui Gu tulang daging. Langkah ketiga, Sue Sansi cemas, tidak ingin memberi Fang Yuan waktu untuk pulih. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya. Sepasang sayap besar ini berwarna kuning kecoklatan, saat mengepak,
Sue Sansi terbang ke langit. Dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai dia sekitar 1 kilometer di langit, sebelum dia menyelam ke bawah. Dia telah menghitungnya sejak lama, ini adalah batas seberapa tinggi dia bisa pergi. Lebih tinggi dan dia akan terluka akibat benturan setelah menukik ke bawah. Saat semua orang menonton dengan gugup, Sue Sansi menyerbu ke arah Fang Yuan. Gambar Biao muncul lagi. Kali ini, itu tidak muncul di atas tubuhnya, tetapi langsung tumpang tindih dengan tubuh aslinya. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi harimau langit sejati. Dengan langkah ini, kamu sudah selesai. Sue Sansi menggeram saat niat membunuhnya melonjak. Mengaktifkan dua hantu Biao berturut-turut menyebabkan dia membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah kekuatan terkuatnya, serangan terkuatnya. Dia yakin akan membunuh Fang Yuan. Fang Yuan menatapnya, mengaktifkan perisai emas Gu. Tapi perisai emas Gu adalah peringkat 3, bisakah itu memblokir serangan terkuat Sue Sansi? Lembah rimbun membesar dengan cepat di mata Sue Sansi. Angin bertiup dan berdengung kuat di telinganya. Wajah Sue Sansi yang telah benar-benar berubah menatap Fang Yuan dengan mata harimaunya, sudut bibirnya sudah melengkung menjadi senyum haus darah. Dia hampir bisa melihat raja binatang kecil diratakan menjadi daging cincang oleh serangannya yang ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari dampak seperti itu. Ketika dia melihat Fang Yuan mengaktifkan perisai emas Gu dan tubuhnya tertutup cahaya keemasan, dia tidak bisa menahan cibiran dalam hati. Perisai emas peringkat 3 Gu. Bahkan jika itu adalah perisai lonceng emas peringkat 4 tingkat lanjut, itu tidak akan bisa bertahan melawan seranganku. Intensitas pertempuran antara Gu Masters peringkat 4 sangat tinggi dan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pertahanan Gu peringkat 3. Kali ini, aku akan memberi tahu para junior ini apa yang terjadi ketika mereka bertindak begitu arogan. Niat membunuh Sue Sansi sudah begitu luar biasa sehingga mengancam akan meledak. Selesai, Fang Zheng selesai kali ini. Ketika mereka merasakan serangan sengit Sue Sansi, banyak penonton berteriak. Ini bagus, Raja Binatang Kecil terlalu merajalela, dia harus diberi pelajaran. Banyak Master Gu yang saling merasa bahagia dengan adegan ini. Sepertinya Raja Binatang Kecil ingin mengandalkan perisai emas Gu untuk menahan serangan ini. Itu benar-benar terlalu naif. Tidak, mungkin dia akan mengaktifkan hantu binatang. Kekuatan gabungan 8 hantu binatang bukanlah masalah kecil. Tetapi jika dia melakukan itu, dia akan melanggar kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Selama dia menyerang, dia akan melanggar perjanjian dan itu akan berarti kerugiannya. Para penonton, apakah mereka dari jalan yang benar atau jalan iblis, semua berharap Fang Yuan kalah dalam pertempuran ini. Aktivitas Fang Yuan akhir-akhir ini memberi mereka tekanan mental yang sangat besar. Tidak, masih ada faktor yang mempengaruhi di medan perang, Bai Ningbing. Hus. Beberapa sosok tiba-tiba bergerak ke pintu masuk lembah dan diam-diam mengepung Bai Ningbing. Orang-orang ini diam-diam mengambil tindakan yang sama. Jika Bai Ningbing bergerak untuk menyelamatkan Fang Yuan, mereka akan menghentikannya. Hal yang menakutkan tentang iblis hitam dan putih adalah kerjasama yang erat antara dua Master Gu peringkat 4 ini. Sekarang semuanya menjadi pertanda buruk bagi Raja Binatang Kecil setelah mereka menahan Bai Ningbing. Jika Raja Binatang Kecil jatuh, maka hanya Bai Ningbing yang tersisa dan itu tidak akan mengancam. Tatapan Fang Yuan acuh tak acuh saat dia menatap Sue Sansi, di kedalaman pupil matanya ada jejak ejekan. Sue Sansi belum bertabrakan dengannya, tetapi tekanan angin tak berbentuk sudah menekan ke arahnya. Dari sisi lain, itu menunjukkan kekuatan luar biasa dari tabrakan yang akan segera terjadi. Hantu Biao menyelimuti Sue Sansi, sayap di punggungnya mengepak terus-menerus saat kecepatannya semakin meningkat, dan menutup ke tanah. Segera, kekuatan ini akan bertabrakan melawan Fang Yuan. Tiba-tiba, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, dan dia mengaktifkan Gu. Pengisian horizontal Gu. Dia tiba-tiba menyerang ke kiri dan kemudian berbalik. Tabrakan vertikal Gu. Dia menyerang 100 langkah jauhnya. Raja Binatang Kecil, kamu. Kemarahan Sue Sansi berkobar ketika dia melihat Fang Yuan tiba-tiba melarikan diri. Dia membuka matanya begitu lebar sehingga sudut-sudutnya akan robek. Dia melakukan yang terbaik untuk mengontrol penurunannya, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan dia hanya bisa membiarkan Fang Yuan keluar dari jangkauan serangannya.
Melihat Fang Yuan tiba-tiba mundur, para penonton belum bereaksi ketika saat berikutnya, ada ledakan besar seperti baut dari biru. Boom! Sue Sansi bertabrakan dengan keras ke tanah. Pada saat itu, para penonton di sekitar lembah bisa merasakan tanah di bawah mereka bergetar. Batu-batu hancur melesat kemana-mana. Tabrakan itu menciptakan tekanan angin kencang yang segera melesat ke segala arah. Di mana-mana tekanan angin mencapai, batu, pohon, dan tanaman semuanya tercabut dan bergerak bersamanya. Asap dan debu berputar-putar, kekuatan penghancur yang sangat besar langsung membentuk kawah bundar besar 30 meter. Jantung semua orang berdenyut kencang ketakutan, dan saat mereka merasa tergerak tentang kekuatan penghancur ini, Fang Yuan tiba-tiba berubah arah dan menyerbu asap. Pengisian horizontal Gu, tabrakan vertikal Gu. Dia menggunakan dua Gu satu demi satu dan dengan cepat menyerbu ke arah harimau langit Sue Sansi, tidak peduli dengan rasa sakit dari tekanan angin dingin dan batu yang hancur. Sue Sansi berada di tengah kawah besar, tubuhnya tertutup tanah karena tabrakan dan memotong sosok yang menyesalkan. Telinganya terus berdengung dan ledakan pusing menyerang pikirannya. Hantu Biao yang ganas telah bubar. Bantalannya yang sangat kuat dari sebelumnya tidak lagi ada. Kekuatan pahit Gu, upaya habis-habisan Gu. Fang Yuan bergegas, kilatan tidak menyenangkan keluar dari matanya. Lolongan melolong-melolong. 8 binatang buas meraung satu demi satu. Babi hutan, beruang coklat, buaya, banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih dan ular piton hitam. 8 hantu membuat debut keras mereka di udara di atas Fang Yuan. Kekuatan Qi Gu. Esensi purba emas kuning sangat habis saat mengalir ke dalam kekuatan Qi Gu, menciptakan kekuatan tak berbentuk Qi yang sangat besar. Kekuatan Qi ini menempel pada 8 hantu binatang berubah menjadi padat dan seperti hidup satu demi satu. Dengan pergeseran pikiran Fang Yuan, 8 hantu binatang menyerbu ke arah kawah. Tubuh Sue Sansi gemetar, dan dia baru saja akan menarik kakinya dari tanah ketika dia tiba-tiba mendengar raungan binatang buas dari atasnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan yang dia lihat hanyalah kegelapan, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya seperti badai angin. Bam bam bam, suara tragis pertempuran bergema dari kawah besar. Sue Sansi melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melawan, bagaimanapun juga dia adalah Master Gu peringkat 4 dan memiliki fondasi yang kuat. Namun, bahkan tidak 3 menit kemudian, suara pertempuran berhenti. 5 dari 8 hantu tetap ada dan segera ditarik kembali oleh Fang Yuan. Dan Sue Sansi, sebagai pecundang, mengalami akhir yang menyedihkan. Potongan-potongan mayatnya berserakan di atas kawah, darahnya menyembur ke seluruh tanah dan mewarnai potongan tulang putih, ada juga materi otak, rambut dan sebagainya. Asap dan debu menyebar, seluruh medan perang menjadi jelas. Ketika mereka melihat hasil seperti itu, semua penonton gempar. Harimau langit sudah mati, Master Gu peringkat 4 lainnya telah dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Bukankah Raja Binatang Kecil membuat perjanjian dengan Sue Sansi? Dia bilang dia tidak akan bergerak, tapi dia akhirnya berlari. Pertempuran ini seharusnya menjadi kerugian Raja Binatang Kecil. Karena dia kembali menentang perjanjian pertempuran yang dia tetapkan sendiri. Lembah itu menjadi adegan keributan saat para penonton berkomentar dan berdiskusi, mereka tertegun dan marah, menunjukkan kebencian dan penghinaan yang kuat terhadap perilaku tak tahu malu Fang Yuan. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya yang acuh tak acuh menyapu medan perang. Dia sudah mengharapkan hasil ini. Yang disebut perjanjian itu hanyalah jebakan yang dipasang Fang Yuan. Orang seperti apa Fang Yuan itu? Dia, Bai Ningbing, adalah orang yang paling mengetahuinya. Para Master Gu yang mengelilingi Bai Ningbing semuanya diam-diam mundur pada saat yang sama. Fang Yuan mendengar teguran, penghinaan, dan ejekan dari banyak Master Gu di sekitar lembah, tetapi dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan wajahnya tenang. Matanya menyipitkan seolah-olah dia menikmati ini. Di matanya, apa yang disebut ketulusan, ini hanyalah orang-orang yang takut akan penipuan, sehingga berharap dan meminta orang lain untuk mengikuti standar mereka. Berjalan di jalan iblis, seseorang seharusnya tidak memiliki pengekangan dan tabu. Jadi bagaimana jika dia menentang perjanjian? Jadi bagaimana jika dia tidak menepati janjinya? Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka.
Apa yang bisa dilakukan oleh penghinaan dan ejekan orang lain? Kata-kata tak berdaya dan kosong ini hanya memanifestasikan ketidakberdayaan yang lemah, bisakah itu melukai sehelai rambutnya? Hehehe, Sue Sansi ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar terikat oleh reputasi dan berlari untuk menerima tantangan saya. Fang Yuan meremehkan ini, reputasi dimaksudkan untuk digunakan, itu hanya alat. Tetapi di dunia ini, ada begitu banyak orang yang memperlakukan ketenaran lebih penting daripada hidup mereka. Haha, benar-benar menggelikan. Tentu saja, saya menggunakan beberapa trik dalam pertandingan ini. Sue Sansi berbeda dari tiran Hang Mei dan Fei Li, dia memiliki tipe terbang Gu dan dia bisa terbang ke ketinggian jika situasinya berubah menjadi buruk, dan Fang Yuan tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Dengan demikian, Fang Yuan mengangkat kesepakatan di awal. Tujuannya adalah untuk menahan kemampuan gerakan Sue Sansi. Ketika dia menyebutkan kondisi 3 serangan, dia sudah tidak berencana untuk mematuhinya. Sue Sansi jatuh selangkah demi selangkah ke dalam perangkap Fang Yuan, dan luka-luka Fang Yuan membujuknya untuk terus maju. Setelah serangan kedua, Fang Yuan dengan sengaja menyembuhkan dirinya sendiri di depannya. Sue Sansi tidak mau melihat usahanya dan di bawah kekhawatirannya, tanpa banyak berpikir, dia terbang ke langit memilih untuk menggunakan serangan terkuatnya. Namun, pada akhirnya, Fang Yuan malah meminjam kekuatannya untuk sangat melemahkannya dengan menggunakan sedikit usaha, lalu dengan cepat masuk untuk menyerang dan membunuhnya. Jika itu benar-benar pertempuran yang lurus dan terus terang, Sue Sansi bisa terbang dengan sayapnya dan sama sekali tidak akan mudah dibunuh oleh Fang Yuan. Raja binatang kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu dan tercela. Kamu kembali menentang kesepakatan, kamu adalah yang kalah dalam pertandingan ini. Banyak penonton mulai berteriak dan berteriak, mengucapkan kata-kata serupa. Itu benar, saya mengakui kekalahan, lalu apa? Fang Yuan mengejek dan menjawab dengan keras. Suaranya bergema di lembah. Keributan yang riuh tiba-tiba mereda. Itu benar, jadi bagaimana jika dia kalah? Lihatlah pemenangnya, dia telah berubah menjadi genangan darah dan daging, bahkan ayahnya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Apa arti dari hasil seperti itu? Setelah bereaksi terhadap titik ini, suara-suara di lembah tiba-tiba naik 1 oktav, jauh lebih keras dari sebelumnya. Fang Yuan dengan tenang mengakui kekalahannya dan bahkan lebih menunjukkan ketidaktahuannya, menyebabkan para penonton merasa marah dan marah. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, karena kalian merasakan kemarahan seperti itu, apakah kalian ingin membalas dendam pada Sue Sansi? Saya tidak tahu dia memiliki hubungan yang baik. Ayo, datang, kalian semua yang ingin membalas dendam, datanglah padaku bersama. Kritik keras dari para penonton tiba-tiba menjadi tenang dan sekeliling menjadi sunyi dalam sekejap. Meskipun Fang Yuan menarik yang cepat dan membunuh Sue Sansi adalah sosok tahap menengah peringkat 4 yang terkenal pada akhirnya dan tidak mungkin baginya untuk kekurangan kekuatan setelah 3 serangan itu. Namun, dia juga diubah menjadi pasta daging oleh Fang Yuan, menampilkan kekuatan bertarung Fang Yuan yang tangguh sekali lagi. Fang Yuan mengalahkan 3 ahli tahap menengah peringkat 4 berturut-turut dengan kultivasi tahap awal peringkat 4-nya. Kekuatan seperti itu, selain beberapa individu, siapa yang tidak akan merasa takut? Selain itu, semakin berat luka yang diderita Fang Yuan, semakin kuat kekuatannya. Fang Yuan dengan arogan menantang mereka, tetapi tidak ada yang berdiri. Master Gu Iblis saling terkendali dan saling curiga, hampir semua dari mereka adalah penyendiri, tidak ada yang menonjol untuk Sue Sansi. Sebaliknya, beberapa anggota Jalan Lurus ingin memberantas iblis Fang Yuan ini, tetapi mereka tidak bisa dengan mudah bergerak saat ini. Mengapa? Karena begitu mereka berdiri, itu akan menjadi balas dendam untuk Sue Sansi. Dan Sue Sansi adalah sosok iblis. Apakah tidak ada yang ingin membalas dendam padanya? Apakah ada atau tidak? Fang Yuan kembali bertanya dengan keras. Ekspresi penonton yang tak terhitung jumlahnya berubah suram. Beberapa saling memandang tetapi tidak ada yang menjawab. Jika tidak ada siapa-siapa, saya akan pergi. Fang Yuan mengangkat alisnya dan berjalan beberapa langkah sebelum dia berhenti, aku benar-benar pergi. Namun, tidak ada yang berbicara. Dominasi Fang Yuan menekan semua orang yang hadir. Bantalan yang merajalela seperti itu membuat banyak ahli peringkat 4 marah.
Banyak orang menjadi gelisah tetapi masih menahan diri pada akhirnya. Hahaha. Fang Yuan mengangkat kepalanya ke arah langit dan tertawa keras saat dia berjalan pergi dengan langkah besar, segera meninggalkan medan perang. Kakak Li, kamu harus bergerak. Hu Mei'er berbaring kembali di dada Li Xian dan berbicara dengan genit. Li Xian pendek dan gemuk. Dia memiliki hidung bulat, mata besar dan dahi lebar, rambutnya juga mengeluarkan kilau berminyak. Saat ini, salah satu tangannya yang pendek dan kasar berada di pinggang kecil Hu Mei'er yang halus sementara tangan lainnya ada di kakinya. Li Xian adalah Gu Master tingkat atas peringkat 4. Namun, dia jarang bertarung, mencari nafkah dengan berbisnis dan merupakan pedagang terkenal yang tidak bermoral di jalan iblis, memiliki koneksi yang luas. Dia memeluk Hu Mei'er dan berkata dengan senyum cabul, "Mei'er, tubuhmu terasa seperti tidak ada tulang dengan kulit sehalus batu giok. Aku sudah beberapa hari tidak melihatmu dan kamu menjadi lebih cantik." Hu Mei'er memutar matanya dan berkata dengan nada tidak senang, "Kakak Li, aku mencoba berbicara denganmu. Setan kembar hitam putih itu menyinggung perasaanku, aku sudah milikmu, kamu harus mencari keadilan untukku." Oke. Li Xian dengan setengah hati berbicara sementara 10 jarinya berkeliaran di atas tubuh Hu Mei'er. Napas Hu Mei'er menjadi kasar dan wajahnya memerah. Seiring dengan matanya yang berair, dia terlihat sangat memikat. Namun, pikirannya sejernih salju. Dia mencoba membujuk Li Xian tetapi dia hanya bergumam, memem, dan tidak setuju, malah memanfaatkannya. Hu Mei'er mendorong Li Xian dan berdiri dengan ekspresi sedih, "Kakak Li, beri aku jawaban yang pasti. Aku telah memohon padamu seperti ini, apakah kamu tidak mengasihani saya?" Mendesah, "Sayangku, harta kecilku. Bukannya kakak laki-laki Anda Li tidak ingin melakukannya, tetapi berurusan dengan iblis hitam dan putih akan agak rumit. Mereka adalah dua Master Gu peringkat 4, kakak laki-lakimu Li adalah kekuatan tunggal, hanya satu orang." Li Xian merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Hu Mei'er mendengus, "Baiklah, aku akan menurunkan palang. Anda hanya perlu berurusan dengan Raja Binatang Kecil itu. Fang Zheng ini adalah yang paling penuh kebencian. Kamu bisa meninggalkan Bai Ningbing itu sendirian untuk saat ini." "Ini." Li Xian ragu-ragu. "Kakak laki-laki Li." Hu Mei'er melihat kesempatan dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Xian, dengan lembut meniup telinga gemuk Li Xian. Li Xian segera merasakan api menyala di dekat selangkangannya. Matanya menjadi linglung, "Oke, karena kamu bertanya seperti ini, kakak Li akan membantumu membalas dendam." Tetapi, dia sedikit mengubah topik pembicaraan, "Warisan 3 raja akan dibuka lagi dalam 1 atau 2 hari. Tidak mungkin ada masalah pada saat kritis ini. Setelah warisan 3 raja, aku akan pergi memberi pelajaran kepada Raja Binatang Kecil itu, oke?" Pembukaan warisan 3 raja sudah dekat dan semua orang memperhatikannya. Hu Mei'er mengerutkan bibirnya, dia tidak banyak bicara tentang penghindaran Li Xian. Setelah periode keintiman, Hu Mei'er pergi. Meskipun Li Xian mencoba membuatnya tinggal, sikap Hu Mei'er tegas, pada akhirnya, Li Hao hanya bisa mengirimnya pergi. Dia berdiri di pintu masuk gua dan dengan tidak sabar melihat sosok Hu Mei'er yang berangsur-angsur semakin jauh dan menghilang di dalam hutan. Penggoda kecil ini. Li Xian kembali ke guanya, nafsu di wajahnya tidak terlihat, digantikan oleh ekspresi hati-hati dan muram. "Mencoba menabur perselisihan dan menggunakan saya sebagai alat untuk menghadapi Raja Binatang Kecil." Penggoda kecil ini benar-benar berpikir dia telah mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam jalur pesonanya. Konyol, senyum di wajah Li Xian dingin, "Saya, tentu saja, punya cara untuk menghadapi iblis kembar hitam dan putih. Tapi kapan saya, Li Xian, pernah melakukan bisnis yang tidak menguntungkan?" Hehe, Raja Binatang Kecil Fang Zheng ini tidak sederhana. Dia tampak kasar tetapi sebenarnya pikirannya teliti. Menantang 3 Master Gu Iblis berturut-turut sebelum pembukaan warisan 3 raja, ini jelas merupakan rencana yang telah direncanakan. Gu Master datang dari seluruh tempat dan berkumpul di Gunung Sanca, mengapa? Bukankah itu untuk warisan 3 raja? Agresivitas Fang Yuan tidak menyebabkan masalah baginya. Hari-hari ini, hanya dia yang menemukan masalah bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena semua orang dengan tidak sabar mengawasi warisan 3 raja, melakukan segala upaya dan persiapan rahasia untuk itu. Siapa yang ingin bertumpah darah dengan Raja Binatang Kecil?
orang gila ini, dan melewatkan kesempatan besar ini. Tidak ada. Raja binatang kecil ini menggunakan psikologi ini dan bertindak tanpa kendali, membangun reputasinya. 2 hari kemudian ketika warisan 3 raja dibuka, siapa yang ingin menghalangi jalannya? Li Xian menggelengkan kepalanya saat dia memprediksi masa depan. Sejak Fang Yuan membunuh Sue Sanxi, bahkan dia merasa takut terhadap raja binatang kecil ini. Sebelumnya, ketika Fang Yuan membunuh tiran Hang Mei dan Fei Li, itu tidak menarik perhatian Li Xian. Namun, ketika Fang Yuan mengingkari janjinya dan mengambil kesempatan untuk membunuh Sky Tiger, Li Xian menyadari betapa beratnya masalah dia. Mengapa demikian? Jalan lurus mengkategorikan bakat menjadi 4 tingkatan. Kelas 1 memiliki bakat dan kebajikan. Memiliki bakat dan karakter moral adalah bakat berkualitas tinggi, mampu bertahan sendiri. Kelas 2 memiliki kebajikan tetapi tidak ada bakat. Mereka mungkin tidak memiliki bakat, tetapi mereka memiliki karakter moral. Mereka yang berbakti akan menaati orang tua mereka. Mereka yang setia akan menaati pemimpin mereka. Mereka yang tulus tidak akan mengingkari janji mereka. Mereka dapat digunakan dengan mudah, setidaknya tidak ada masalah besar yang akan terjadi. Selain itu, banyak kemampuan yang dapat dipelajari melalui pengalaman. Kelas 3 memiliki bakat tetapi tidak ada kebajikan. Mereka mungkin memiliki bakat tetapi tidak memiliki perilaku moral. Dengan bakat mereka, mereka bisa menduduki jabatan, tetapi para petinggi tidak akan merasa nyaman menggunakannya, takut suatu hari nanti mereka akan mengkhianati mereka. Kelas 4 tidak memiliki bakat atau kebajikan. Tidak ada bakat dan juga perilaku moral. Mereka tidak berharga dan tidak ada yang akan merasa nyaman menggunakannya. Sosok seperti apa yang paling merepotkan ketika dikategorikan di bawah jalan iblis? Di jalan iblis, kelas 4 memiliki kebajikan tetapi tidak ada bakat. Mereka tidak memiliki bakat tetapi memberikan perhatian khusus pada kebajikan, hidup di antara cita-cita mereka. Seringkali, diri mereka sendiri yang akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Kelas 3 tidak memiliki bakat atau kebajikan. Mereka mungkin tidak memiliki bakat, tetapi mereka juga tidak memiliki perilaku moral. Mereka setidaknya bisa melakukan beberapa pekerjaan rendah dan mencari nafkah. Kelas 2 memiliki bakat dan kebajikan. Dengan bakat, mereka bisa mengisi perut mereka. Namun, pada saat yang sama, dengan kebajikan, kesalehan berbakti, rasa hormat, kesetiaan dan sebagainya menjadi tali yang mengikat mereka. Dalam jalan iblis, karakter yang saling menipu memutuskan bahwa tipe orang seperti itu tidak akan memainkan peran kunci. Dan kelas 1, memiliki bakat tetapi tidak ada kebajikan. Fang Yuan adalah orang seperti itu. Dia memiliki bakat, dipenuhi dengan bakat sebenarnya. Bakat hal luar biasa, bakat kelas bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Kedua, bakat pertempurannya memungkinkannya untuk melampaui alam dan bertarung. Tiran Hang Mei, Fei Li dan Sue Sanxi memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi semuanya meninggal dalam kematian tragis di tangannya. Ini cukup untuk membuktikan hal ini. Akhirnya, dia memiliki kemampuan untuk berbisnis. Di kota klan Sang, dia melakukannya dengan sangat baik. Dan dalam waktu singkat beberapa tahun, dia mampu mengumpulkan seperangkat cacinggu yang begitu tangguh. Jika orang berbakat seperti itu memiliki kebajikan, Li Xian tidak akan merasa begitu sulit. Namun, Fang Yuan adalah seseorang yang bahkan tidak memiliki sedikit pun moralitas. Dia meninggalkan Hu Mei Er dalam kesulitan, tidak peduli dengan kecantikan. Dia kasar, tidak masuk akal, mudah membunuh orang dan memperlakukan hidup dengan penghinaan. Dia membunuh tiran Hang Mei dan 2 lainnya, setiap kali dia menghancurkan mereka menjadi daging cincang, sifatnya yang biadab dan kejam jelas dari ini. Dia menipu Sue Sanxi dan mengingkari janjinya di depan semua orang, tetapi masih bangga pada dirinya sendiri. Ini bahkan lebih menakutkan. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan hal-hal tanpa pengekangan atau batas yang lebih rendah. Dia bisa mengkhianati seseorang semudah menjentikkan jarinya bahkan tanpa sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Li Xian sangat menyadari, jika seseorang seperti Raja Binatang Kecil ditempatkan di jalan yang benar, di lingkungan yang damai, mereka pasti akan dikecualikan oleh orang-orang, ditekan, dibuang atau dipenjara. Namun, di jalur iblis yang kacau dengan lingkungan kompetitifnya yang kejam, Fang Yuan seperti harimau memasuki gunung, naga banjir memasuki laut. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk,
dia pasti akan memiliki pencapaian besar. Orang seperti itu, jika saya menemukannya lebih awal, saya akan menekan dan membunuhnya. Namun, sekarang, sudah terlambat. Li Xian menghela nafas dalam-dalam. Fang Yuan sudah dewasa dan dia juga memiliki teman di sampingnya. Meskipun Li Xian memiliki kultivasi tahap atas peringkat 4, dia yang terbaik dalam berbisnis dan bukan dalam bertarung. Secara alami, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Di Gunung Sanca, ada juga orang yang bisa membunuh Fang Yuan. Mereka adalah 4 Master Gu tahap puncak peringkat 4 seperti Kong Ritian, Long Qingtian dan lainnya. Namun, bagaimana Li Xian bisa memerintahkan karakter yang begitu tangguh? Selain itu, keempatnya semuanya berada dalam keseimbangan yang menahan diri secara halus. Tidak ada satu pun dari mereka yang berani bertindak membabi buta dan semua mata mereka tertuju pada warisan 3 raja, bagaimana mereka bisa memiliki mood untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Penggoda kecil ini menyimpan niat jahat. Dia benar-benar ingin membangkitkan saya dan bertarung dengan sosok iblis seperti itu, bagaimana mungkin? Saya tidak hanya tidak akan menyinggung perasaannya, tetapi sebaliknya saya akan membangun hubungan kerjasama yang baik dengannya. Semua tokoh jalan iblis menempatkan manfaat di atas. Namun, dengan membunuh Sue Sanxi, Raja Binatang Kecil telah menyinggung orang lain. Ayah baptis Sky Tiger yang merupakan peringkat 4 tingkat atas Gu Master Century Boy. Hari-hari ini, Century Boy telah menyempurnakan Gu dalam pengasingan, dia pasti akan muncul ketika warisan dibuka kali ini. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menemukan masalah untuk iblis kembar hitam dan putih. Hehehe, aku diam-diam akan berteman dengan Raja Binatang Kecil sambil tetap berada di pinggir lapangan di permukaan. Aku akan menyaksikan pertempuran antara Century Boy dan iblis kembar hitam putih, lalu setelah melihat hasilnya, aku akan menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak peduli apa hasilnya, Li Xian tidak akan mengalami banyak kerugian. Ini adalah Li Xian, seorang pedagang yang tidak bermoral dari jalan iblis yang ahli dalam mendapatkan keuntungan dari biaya orang lain. Swiss. Di bawah kehendak Fang Yuan, gelombang esensi purba emas yang cerah membersihkan dinding bukaan. Bahkan di Gunung Sanca, dia selalu berkultivasi dengan rajin. Kultivasinya yang sebenarnya hanya peringkat 4 tahap awal, awalnya hanya esensi purba emas ringan, namun di bawah pengaruh cacing minuman keras 9 mata, kualitas esensi purba naik ke alam kecil dan berubah menjadi esensi purba emas. Cerah. Esensi purba emas yang cerah sangat membantu pertempurannya. Ini juga salah satu alasan utama dia bisa membunuh 3 Master Gu tahap menengah peringkat 4 berturut-turut. Hari-hari ini, reputasiku telah meningkat pesat. Tentu saja ada banyak orang yang membenci dan takut padaku. Namun, apa hubungannya dengan apapun? Hehe, yang saya injak adalah jalan iblis, seharusnya seperti ini. Selain itu, ini bukan bumi, di sini, kekuatan individu bisa berada di atas kelompok. Di lingkungan yang berbeda, aturan mainnya juga berbeda. Jika itu di bumi, bahkan jika seseorang berjalan di jalan iblis, mereka juga harus mempertimbangkan karakter moral. Karena di bumi, perbedaan antara kekuatan individu kecil. Orang-orang demonik Path juga hanya bisa berkumpul menjadi satu kelompok untuk dapat mencapai ambisi besar. 2 hari lagi dan itu akan menjadi hari warisan 3 raja dibuka. Tidak mungkin seseorang datang mencari masalah untukku, aku akan menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pengisian daya Gu. Fang Yuan memiliki rencana dan pengaturan yang tepat untuk masa depannya. Pada saat itu, ketika Fang Yuan memilih muatan horizontal dan tabrakan vertikal Gu sebagai gerakannya Gu, dia sudah mempertimbangkan situasi ketika dia naik ke peringkat 4. Gu muatan horizontal dan Gu tabrakan vertikal adalah 2 bahan utama untuk menyempurnakan pengisian daya Gu. Dengan keduanya peringkat 3 Gu sebagai yang utama, bersama dengan esensi purba Gu Master dan beberapa bahan tambahan dan sebagainya, untuk menyempurnakan pengisian daya Gu. Proses penyempurnaan pengisian daya Gu tidak sulit. Fang Yuan telah membuat persiapan yang cukup, dan tingkat keberhasilan resep ini sendiri agak tinggi. 2 hari kemudian, Fang Yuan berhasil memurnikan dan memperoleh Gu yang sama sekali baru, mengisi daya Crash Gu. Pengisian horizontal Gu dan tabrakan vertikal Gu hanya bisa menyerang sejauh 100 langkah bersama-sama. Tapi pengisian daya Gu menyatu dari 2 Gu ini meningkatkan jarak pengisian daya ini menjadi 200 langkah.
Pada saat yang sama, penundaan antara penggunaan berulang juga berkurang setengahnya. Namun, konsumsi esensi purba meningkat sedikit. Tapi cacat kecil ini bukan apa-apa bagi Fang Yuan, yang memiliki cacing minuman keras 9 mata, dan teratai harta karun esensi surgawi. Saya sudah memiliki 6 peringkat 4 Gu sekarang, kekuatan pahit Gu, menabrak Gu yang bersenang, yang Gu dari rotasi Yin Yang Gu, cacing minuman keras 9 mata, menghabiskan kekuatan Gu dan tengkorak darah Gu. Upaya habis-habisan Gu, kekuatan Qi Gu, perisai emas Gu dan lainnya semuanya peringkat 3. Mereka perlahan-lahan gagal memenuhi kebutuhan saya. Sebagian besar Gu di Fang Yuan adalah peringkat 3. Namun, dia berada di tahap awal peringkat 4 sekarang dan memiliki esensi purba emas cerah tahap menengah, sehingga cacing Gu ini secara bertahap menjadi tidak cocok untuknya. Secara alami, itu tidak berarti bahwa semakin tinggi Gu, semakin baik mereka. Misalnya kesatuan daging tulang Gu. Itu hanya Gu peringkat 3, tetapi itu bisa memungkinkan banyak Master Gu untuk menggunakannya bahkan di peringkat ini. Ini membuat nilainya menonjol. Namun, secara keseluruhan, cacing Gu dan Master Gu perlu memiliki pangkat yang saling kooperatif, dan yang terbaik adalah jika itu sama karena lebih nyaman dalam menggunakannya. Fang Yuan membuat pertimbangan kecil, dia memiliki banyak cacing Gu untuk ditingkatkan. Pertama-tama adalah upaya habis-habisan Gu. Upaya habis-habisan Gu padanya hanya di peringkat 3, itu hanya bisa mengaktifkan hantu binatang peringkat 3. Untuk meningkatkan pangkatnya, dia perlu mendapatkan 100 pertempuran Gu yang tak terkalahkan dari warisan 3 raja, jadi rencana ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Kekuatan Qi Gu juga berada di peringkat 3, tetapi Fang Yuan tidak memiliki resep yang sesuai, jadi dia tidak dapat memajukannya. Fang Yuan berencana untuk memajukan perisai emas peringkat 3 Gu menjadi perisai lonceng emas peringkat 4 Gu. Jenis penyimpanan peringkat 3 bunga tusita dapat ditingkatkan ke peringkat 4 tusita lantaran Gu. Kemandirian Gu juga merupakan Gu peringkat 3, tetapi sudah berada di tahap puncaknya dan tidak memiliki resep yang relevan untuk kemajuannya. Tetapi meskipun itu adalah Gu peringkat 3, selama Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang tangguh, efek penyembuhannya bisa cocok dengan Gu penyembuhan peringkat 4. Mirip dengan kemandirian, Gu adalah kesatuan daging tulang Gu. Penyembunyian nafas Gu yang digunakan untuk menyembunyikan kultivasi juga berada di peringkat 3. Meskipun bisa dimajukan, Fang Yuan memutuskan untuk menyingkirkannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan auranya. Dan teratai harta karun esensi surga juga berada di peringkat 3. Fang Yuan sudah memiliki resep fusi untuk teratai raja harta karun esensi surga peringkat 4. Tetapi dia perlu mendapatkan sejumlah mata air roh untuk memurnikannya. Ini adalah proyek besar dan hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Menghitung seperti ini, Fang Yuan perlu memajukan upaya habis-habisan Gu, perisai emas Gu, bunga tusita, dan teratai harta karun esensi surgawi keempat Gu ini. Namun, tidak begitu saja. Fang Yuan telah menggunakan Gu tulang besi, Gu tendon baja, dan Gu kulit tembaga untuk mengubah tubuhnya. Gu ini semuanya adalah Gu peringkat 3. Pertahanan yang mereka berikan selama pertarungan antara Gu Master peringkat 4 sedikit. Ada juga 8 hantu di tubuh Fang Yuan, tidak ada yang berasal dari kekuatan peringkat 4 Gu. Dengan demikian, Fang Yuan juga perlu mengganti hantu ini. 8 hantu yang saya miliki berasal dari binatang biasa. Hanya dengan menggantinya dengan hantu kekuatan Biao, hantu kekuatan Mastif dan sebagainya, saya dapat menampilkan kekuatan bertarung terkuat di alam peringkat 4. Fang Yuan tertarik pada kekuatan Biao Gu dari Sue Sanxi. Namun, dia telah mengubah Sue Sanxi menjadi daging cincang dan cacing Gu di tubuhnya juga dihancurkan. Metode Fang Yuan terlalu brutal. Dia sering menghancurkan musuh-musuhnya menjadi pasta daging. Meskipun ini juga merupakan karakteristik konstan dari jalur kekuatan Gu Masters, metode ini terlalu kejam dan jarang ada cacing Gu yang bertahan setelah pertempuran berakhir. Fang Yuan telah menang melawan 3 Master Gu Iblis peringkat 4 berturut-turut, tetapi hanya memperoleh kekuatan Gu yang dikeluarkan. Dan kekuatan pengeluaran Gu ini juga diserahkan dan disumbangkan oleh Fei Li atas kemauannya sendiri. Cara Gu Master mendapatkan cacing Gu pada dasarnya adalah dari perdagangan, pemeliharaan, penangkapan, peleburan, atau pemurnian terbalik. Gu Masters jarang mendapatkan cacing Gu karena kemenangan mereka rampasan.
Di satu sisi itu karena Gu Masters menggunakan metode rahasia dan berbahaya. Jika pertempuran dimulai, kedua belah pihak akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang dan tidak akan menyisihkan apapun untuk keselamatan mereka. Dengan ini, cacing Gu juga akan hancur dan hancur. Di sisi lain, sangat mudah bagi Master Gu untuk menghancurkan cacing Gu mereka sendiri. Itu hanya membutuhkan pemikiran dari mereka dan cacing Gu mereka akan menghancurkan diri sendiri. Aku harus banyak melakukan untuk memajukan mereka semua. Fang Yuan menghela nafas dan berjalan keluar dari gua. Bai Ningbing sudah menunggunya di pintu masuk gua, dan menatap puncak. Fang Yuan mengikuti tatapannya dan juga mendongak. Dia hanya melihat pilar cahaya besar naik dari 3 puncak tertinggi Gunung Sanca, menembus awan dan membubung menuju langit. Auranya yang sangat besar terasa seperti menopang langit dan bumi. Warisan 3 raja telah dibuka. Dengan warisan ini, jalur kekuatanku Gu akan dibawa ke kesempurnaan. Tatapan Fang Yuan membara, tetapi dia menahannya. Meskipun dia memiliki kehebatan bertarung yang luar biasa, masih belum gilirannya untuk naik ke atas panggung. Hus. 4 sosok secara terpisah menyerang keluar dari timur, selatan, utara dan barat. Mereka berhenti di udara dan saling berhadapan. Aura tahap puncak peringkat 4 dilepaskan tanpa penyembunyian. Dari arah timur adalah jalur racun Gu Master Long Qingtian. Dia memiliki rambut hitam panjang, kulit hijau pucat dan pupil hijaunya samar-samar berkedip seperti ada api yang terlalu dingin menyala di dalamnya. Dari arah barat adalah jalan yang benar, sesepuh klan Wu Sentong. Ketenarannya kuat dan mendominasi, tetapi tubuhnya kurus seperti sarjana yang sakit-sakitan. Dia memiliki kulit pucat dan batuk dari waktu ke waktu seolah-olah dia tidak tahan dengan angin gunung ini. Dari arah selatan adalah ahli jalan iblis Kong Ritian. Dia mengenakan gaun bermotif bunga. Dia tersenyum sambil berdiri di udara, kupu-kupu merah muda berkibar di sekelilingnya. Dari arah utara adalah sesepuh klan Yi Chong. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik ikan biru yang membentuk baju besi tipis. Hidung Hai panjang dan menonjol keluar, matanya lebih besar dari 2 kali lipat dari mata orang normal dan dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut yang tidak terawat. Otot-otot di seluruh tubuhnya kusut, membentuk lapisan gumpalan. Perawakannya pendek, tetapi fisiknya sangat mengesankan. Sirip segitiga besar tumbuh dari punggungnya, seperti sirip hitam di punggung hiu. Keempatnya saat ini adalah Master Gu terkuat di Gunung Sanca. Kultivasi tahap puncak peringkat 4 hanya selangkah lagi dari peringkat 5. Jika mereka naik ke peringkat 5, mereka akan menjadi raja dunia fana dan memegang kekuasaan atas suatu wilayah, kekuatan dan aura mereka akan menyebar kemana-mana. Keempatnya telah saling berhadapan selama berbulan-bulan di Gunung Sanca. Mereka juga telah bertengkar berkali-kali satu sama lain selama periode waktu ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain, membentuk situasi yang kacau. Wu Sentong dan Yi Chong dari jalan benar tampaknya menjadi sekutu tetapi dalam hati, mereka tidak satu pikiran. Sementara Kong Ritian dan Long Qingtian juga kadang-kadang berkolaborasi jika situasinya berubah menjadi buruk. Keempatnya menempati gua teratas dan paling dekat dengan pintu masuk warisan di Gunung Sanca. Penampilan keempatnya menarik perhatian semua Master Gu di gunung. Warisan itu tepat di depan mata mereka. Tidak peduli siapa itu, mereka semua menahan keinginan untuk bergerak. Setelah kebuntuan singkat, Kong Ritian memilih warisan Raja Bao, Long Qingtian memilih warisan Raja Xin dan Wu Sentong memilih warisan Raja Kuan. Ketiga warisan itu tidak sesuai satu sama lain, tetapi ada 4 Master Gu tahap puncak peringkat 4. Master Gu yang tersisa, Yi Chong, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih warisan Raja Bao. Dengan ini, warisan Raja Bao memiliki Kong Ritian dan Yi Chong, 2 ahli. Long Qingtian memilih warisan Raja Xin. Kali ini, kita jatuh dalam jebakannya terakhir kali, kita harus menghindarinya. Wu Sentong adalah Gu Master jalur perbudakan, dilaporkan dia telah maju ke tahap tengah warisan Raja Kuan. Dalam warisan ini, dia seperti ikan di dalam air dan dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa. Jika kita memilih warisan Raja Kuan, kita mungkin hanya mendapatkan sisanya. Saat kerumunan berdiskusi, sekelompok Gu Master naik ke puncak. Mereka adalah peringkat 4 Gu Master tingkat atas. Beberapa memiliki penampilan yang aneh,
beberapa jahat, beberapa memiliki penampilan yang bermartabat dan beberapa suram seperti hutan. Di antara mereka, salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian hitam. Sebelum dia memasuki warisan, dia melihat ke bawah dan menatap dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Bocah abad. Fang Yuan menyipitkan matanya dan mengeluarkan aura berbahaya. Century Boy juga merupakan Gu Master jalur kekuatan dan merupakan ayah baptis Sue Sanxi, pelindungnya. Fang Yuan membunuh Sue Sanxi dan menyinggung Century Boy. Namun, dengan warisan 3 raja yang terlihat, Century Boy tidak memiliki pikiran dan hati untuk menyelesaikan akun dengan Fang Yuan sekarang. Tetapi begitu warisan ditutup, dia pasti akan bergerak melawan Fang Yuan. Fang Yuan tidak memiliki sedikit pun rasa takut terhadap ini dan malah diam-diam menantikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tak tertandingi di antara Gu Master tahap awal peringkat 4 dan juga bisa menang atas Gu Master tahap menengah biasa. Namun, dia akan seimbang melawan peringkat 4 tahap atas. Di atas itu, tahap puncak peringkat 4 akan menjadi lawan yang sulit. Namun, jika Master Gu peringkat 4 seperti Kong Ritian dan yang lainnya ingin membunuh Fang Yuan, mereka juga akan membayar harga yang menghancurkan. Saat kultivasi Gu Master mencapai tahap selanjutnya, perbedaan di setiap alam kecil sangat besar dan akan menjadi lebih sulit untuk melintasi peringkat ini untuk berperang, apalagi melintasi alam untuk berperang. Fang Yuan memiliki banyak pengalaman pertempuran dan juga memiliki satu set cacing Gu jalur kekuatan yang sangat baik, tetapi dia juga hanya bisa melintasi satu alam dan membunuh Gu Master tahap menengah. Tentu saja, jika saya mengganti cacing Gu saya ke peringkat 4 maka saya akan memiliki kekuatan untuk menang melawan Gu Master tahap atas. Dan bahkan seimbang dengan tahap puncak peringkat 4. Warisan 3 raja, ini aku datang. Sekaligus, Fang Yuan mengaktifkan pengisian daya Crash Gu dan menyerang menuju puncak. Peringkat 4 tingkat atas Gu Master semuanya telah memasuki warisan. Pilar cahaya dari 3 warisan sudah jauh lebih redup. Sekelompok Gu Master tahap menengah peringkat 4 baru saja mendaki Gunung Sanca, ketika mereka tiba-tiba melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing menyerang ke arah mereka. Semua kulit mereka berubah dan dengan kesepakatan diam-diam, menyingkir. Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki warisan Raja Kuan bersama. Bersambung.